Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan tentang tafsir surat Al-Kahfi ayat 110. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal soleh dan jangan mempersekutukan Allah sedikit pun di dalam beribadah. Beliau menjelaskan tentang innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sudah sering kita ulang. Amalan itu apabila hanya modalnya ikhlas tapi tidak benar, enggak diterima. Wasawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, dan apabila modalnya benar tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai menyatunya antara keikhlasan dan kebenaran. Wal khalis idza kana lillah, yang dikatakan ikhlas apabila ibadah itu niatnya karena Allah. Wassawab idza kana ala sunnah, dan yang dikatakan benar apabila sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi. Jadi di sini ikhlas merupakan landasan, fondasi dalam beramal. Kalau enggak ikhlas, enggak diterima. Kemudian yang berikutnya benar. Kalau enggak benar juga tidak diterima. Sehingganya ikhlas dan benar itu sejalan. Ada amalan-amalan yang membuat malaikat senantiasa mendoakan kita. Kalau doa kita enggak dikabulkan, doa malaikat dikabulkan. Nah, jadi bagaimana caranya? Minimal di sini Ustadz sebutkan 7 amalan supaya didoakan oleh para malaikat. Yang pertama, diam di dalam masjid menunggu waktu sholat. Iktikaf di dalam masjid menunggu waktu sholat. Selama diam di dalam masjid, kemudian menunggu waktu sholat, maka malaikat senantiasa berdoa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah hadis sahih riwayat Muslim. Kita bacakan dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatur rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang dengan berjamaah, tazidu ala salatihi, lebih besar pahalanya dibanding salatnya sendiri, fi baitihi, di rumahnya, wa salatihi fi suqihi, atau salat di pasarnya, bid'an wa isrina darajah, 27 derajat. Wadhalika, yang demikian itu bisa diperoleh, anna ahadahum, di mana salah seorang di antara mereka yang bisa memperoleh itu, idza tawaddoa fa ahsanal wudu'a, apabila dimulai dengan berwudu di rumah dengan wudu yang sempurna. Tsumma atal masjida, kemudian berangkat ke masjid. Jadi bisa diperoleh berwudu di rumah, kemudian berangkat menuju masjid. Bisa dapat pahala 27 berjamaah. La yanhazuhu illa shalah, dan dia pergi ke masjid tidak ada keperluan melainkan hanya kebutuhannya untuk sholat saja, bukan niat yang lain. La yuridu illa shalah, dia tidak menginginkan yang lain kecuali hanya berkeinginan untuk menunaikan sholat berjamaah. Falam yakhdu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun, tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan satu langkah itu diangkat derajatnya satu. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan satu langkah yang berikutnya dihapuskan satu dosa. Berarti kalau langkahnya banyak, maka derajatnya semakin tinggi, dosanya banyak terhapus. Nah, di sini dianjurkan untuk pergi ke masjid
melangkah dengan langkah yang normal dalam kondisi santai sudah berwudu dari rumah. Dalam hadis Muslim disebutkan, inna a'daman nasa ajra fi salatihim, sesungguhnya manusia yang paling besar pahala di dalam menunaikan salat mereka, ab'aduhum ilaiha mamsah, yang paling jauh melangkahkan kaki. Yang paling besar pahala salat orang berjamaah itu adalah yang paling jauh melangkahkan kaki menuju masjid. Jadi kalau yang rumahnya 100 meter, 200 meter, janganlah pakai Honda. Jangan pakai kendaraan. Usahakanlah. Karena di sini keutamaan tentang tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan diangkat derajatnya 1 derajat. Dan tidak pula melangkah 1 langkah berikutnya, melainkan dihapuskan 1 dosa. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Jadi dihitungnya sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhalal masjidah, maka apabila dia sudah masuk berada di dalam masjid, kana fi shalah, dia dicatat sebagai orang yang sedang mengerjakan salat. Jadi duduk di dalam masjid dicatat dia sebagai orang yang salat. Kalau salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat itu 5 menit. Berarti kalau kita duduk di dalam masjid selama 30 menit, kita bisa mendapatkan 6 kali salat. Luar biasa. Dihitung sebagai orang yang sedang salat. Kana fi shalah, dia dicatat sebagai orang yang sedang salat. Maka nat salatuhu hiya tahbisuhu, selama dia menunggu waktu salat yang akan dikerjakan berikutnya. Jadi selama awak menunggu salat berikutnya, itu dihitung sebagai orang salat. Kita menunggu salat berikutnya, yaitu salat Isya. Maka kita sedang mengerjakan salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi, dan para malaikat senantiasa mendoakan mereka, mendoakan salah seorang di antara mereka, madama, selama, fi majlisihi, selama dia berada di majelis salatnya, selama dia di tempat salatnya, selama dia di masjid tempat dia salat. Selama awak di dalam masjid tempat awak salat maghrib tadi, menunggu salat Isya, malaikat senantiasa mendoakan kebaikan. Alladzi shalla fihi yaqulun. Apa yang didoakan oleh malaikat? Apa yang didoakan oleh malaikat? Bagaimana doa malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, sayangilah dia, ampunilah dosa-dosanya, dan terimalah taubatnya. Ternyata selama kita di dalam masjid menunggu waktu sholat pertama, dicatat sebagai orang yang sholat. Kemudian didoakan oleh malaikat, ya Allah sayangilah ia. Dan doanya malaikat itu makbul. Kemudian Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Kasih saudara kita itu satulah, Ustaz. Segera lari. Yang mumpung belum menaik Honda, ayo segera kejar, lari Ustaz. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Berarti kalau kita duduk aja di masjid, Pak, dimohonkan ampun oleh malaikat, dan mohon ampunnya malaikat itu diterima. Otomatis dosa kita diampuni dan bisa bersih. Dapat Ustaz? Alhamdulillah. Kemudian Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Berarti orang yang duduk di masjid itu pada hakikatnya sedang bertaubat, Pak. Walaupun kita tidak beristighfar kan, ya Allah ampunilah dosa saya, ya Allah, gitu kan.
Pada hakikatnya orang yang duduk di masjid itu dicatat sebagai orang yang bertaubat. Karena malaikat di sini Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah taubatnya. Malaikat tahu orang duduk di masjid adalah orang-orang yang sudah bertaubat. Nah, ciri orang bertobat berarti duduk di masjid, Pak. Kalau nggak duduk di masjid, duduk di meja domino, nggak tobat-tobat. Walaupun istighfar. Astagfirullah. Nah, ya. Duduk aja di masjid, diam aja itu udah bertaubat. Kemudian, malam yu'di, selama dia tidak berkata keji. Fihi, di dalam masjid itu. Malam yuhdis fihi, dan selama dia tidak batal wuduknya, tidak berhadas. Selamanya tidak berhadas dicatat sebagai orang sholat, orang bertaubat kepada Allah. Makanya di sini ketika duduk di dalam masjid, taraso, lapeh, usahakan capek, bau dua. Itu hadis yang pertama, didoakan oleh malaikat. Apa yang amalannya yang pertama? Berwuduk dari rumah, sholat berjamaah di masjid, kemudian duduk menunggu waktu sholat, itu dicatat oleh Allah sebagai orang sholat, kemudian dimohonkan ampun oleh malaikat, dimohonkan rahmat oleh malaikat, dan didoakan terima taubatnya. Hadis yang kedua, sedekah di waktu pagi. Ketika waktu pagi kita bersedekah, itu didoakan oleh malaikat agar harta kita berlipat ganda. Dan ketika kita tidak bersedekah di waktu pagi, didoakan oleh malaikat agar hancur dan binasa harta kita. Jadi orang yang tidak bersedekah di waktu pagi padahal dia punya uang lapang, makanya didoakan oleh malaikat binasakan. Jadi pagi-pagi itu jangan menabung masuk celengan. Tapi usahakan beli lontong untuk makan sendiri. Makan sendiri itu sedekah, tapi harus diniatkan untuk sedekah. Apa yang kau makan, apa yang dimakan oleh istrimu itu sedekah. Untuk keluarga kita sedekah. Apalagi yang kesini memang membawa uang 1.000, 2.000. 1.000 pun jadi itu, udah besar tuh. 1.000 setiap hari, setiap pagi, itu udah besar. Dan itu lebih dicintai oleh Allah kalau setiap hari kita lakukan. Setiap pagi boleh sedekah 1.000. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang kontinu. Walaupun kecil. Tapi 1.000 itu tidak kecil. 1.000 dapat bakwan kan? Dapat bakwan, Pak? Dapat 1.000 bakwan. Cie bakwan, coba lah. Besar tuh. Mana yang besar, bakwan sama biji sawi? Biji sawi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji sawi kebaikan, Allah akan berikan pahala. Makanya dalam hadis Muslim disebutkan, Bukhari Muslim malahan, siapa saja yang bersedekah 1 biji kurma dari sumber yang baik, pendapatannya dari hal yang baik, dari usaha yang halal maksudnya, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, kemudian Allah memelihara di sisinya. Kemudian Allah melipat gandakan sampai sebesar gunung. 1 biji kurma. Sama dengan sedekah 1.000. Dapat 1 bakwan. Maka itu sudah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting itu ikhlasnya. Ikhlasnya. Maka rubba amalin saghirin tu'adimuh niyah wa rubba amalin kabirin tusaghirun niyah. Itu Ibnul Mubarak, Pak. Ulama tabi'in. Beliau berkata, rubba amalin saghirin, berapa banyak amalan itu kecil. Sedekah itu 1.000. 1.000 kecil menurut kita ya. Kecil, padahal itu sangat besar. Rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyah, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah disebabkan karena ikhlas niatnya. Wa rubba amalin kabirin, berapa banyak amalannya sangat besar. Amalannya besar. Sedekah 10.000, 100.000, 1 juta. Tusaghiruhun niyah, tapi pahalanya menjadi sangat kecil disebabkan kurang ikhlas niat. Coba ambo tanya cie. Kayak ibu-ibu biasanya kan. Yang matre itu kan ibu-ibu, apa? Matre ibu-ibu.
Itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibu-ibu ini kebanyakan yang ketergantungan sama suami. Sehingga hitung-hitungan kali-kalinya ekonomis sekali. Ndak orang, ndak awak, ndak istri orang, ndak istri awak, ndak anak orang, ndak anak awak. Tapi memang fitrahnya seperti itu. Jadi itu sudah fitrah. Tanya sama ibu Cik. Ini kok. Ma yang lebih ikhlas ibu-ibu, sedekah 1.000 atau 10.000? Ndak, Ustadz tanya bukan uangnya banyak, enggak banyak. Tapi yang Ustadz tanya ikhlasnya. Yang lebih senang sedekah itu orang minta piti 1.000 atau belanja sayur balabi 1.000, belanja beras uang 500.000, ternyata berlebih 1.000. Ketika sedekah begitu, ada orang datang, tok tok tok, assalamualaikum, minta piti 1.000. Yang cik, ambo minta piti 100.000. Mana yang lebih ikhlas? Yang 1.000 kan? Laki-laki pun kayak gitu. Jadi yang ikhlas itu ternyata lebih besar pahalanya di sisi Allah dan itu bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Jadi ternyata sesuatu yang kecil menurut kita, kalau kita ikhlas malahan lebih besar pahalanya di sisi Allah. Jadi sedekah 1.000 tapi rutin. Ahabul a'malu ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, rutin, walaupun hanya kecil dengan catatan ikhlas. Karena rata-rata kita lebih ikhlas kalau memberikan hal itu yang lebih sedikit. Tapi di sisi Allah nggak ada yang sedikit itu. Itu besar. Yang ketiga, sholat di saf pertama. Sholat di saf pertama itu didoakan oleh malaikat. Anil Bara ibn Azib, dari Bara bin Azib, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala safil muqaddam. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada saf yang pertama. Solawatnya malaikat apa tadi? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah itu siapapun, boleh bapak, boleh ibu. Tapi yang paling bertanggung jawab untuk sedekah adalah suami. Karena suami memberikan makan pada istri itu bagian daripada sedekah. Dan sedekah itu tidak harus di masjid. Yang disebut dalam hadis ini secara umum adalah memberikannya di waktu pagi. Memberikan makan anak istri itu sedekah. Apalagi sama tetangga. Kemudian bersedekah di masjid boleh diwakili atau tidak. Seorang suami kalau sudah sedekah, apapun yang dilakukan oleh suami, istri mendapatkan 100% dari apa yang dilakukan oleh suami. Makanya kalau suami sedekah itu udah cukup sebenarnya, udah mewakili. Sedekah di masjid maksudnya. Kalau sedekah suami itu kan wajib kepada anak istrinya masih makan kan, itu sedekah. Makanya memberikannya pagi-pagi. Bapak-bapak jangan ceke waktu pagi belikan bontong, belikan sarapan, jangan ceke. Oleh karena itu kalau istri dia mempunyai kelebihan harta dari pemberian suami disedekahkan atau sedekah dengan harta suami, apakah suami dapat pahala? Suami juga dapat pahala dari hartanya itu. Jadi intinya di rumah mengasingkan kotak untuk sengaja nanti dibawa ke masjid itu baik. Itu baik. Tapi sesungguhnya istri sedekah sama tetangga, harta suaminya, suami mendapatkan pahala, istri dapat pahala. Dan itu juga baik. Sedekah itu yang lebih baik adalah langsung dikonsumsi. Langsung dimanfaatkan. Sedekah kotak anak yatim di masjid ini memang bagus. Ya, bagus. Tapi tertahan. Makanya anak yatim itu jangan setahun sekali. Masjid-masjid lain sudah membuat inisiatif sebulan 2 kali. Diundang, dikasih pengajian, dikasih pengarahan, bukan sedekah, bukan sekedar uang yang dia terima, tetapi dia mendapatkan ilmu juga. Karena mereka butuh orang tuanya kita semua, bapaknya, ibunya adalah kita semua. Adapun ini untuk tabungan uang sekolah, ya nggak apa-apa. Ini dijalankan Jumat, ada infak, itu nggak apa-apa pengurus, menyediakan kotaknya. Tapi yang lebih bagus ketika sedekah langsung dimanfaatkan oleh orang yang bersangkutan. Makanya kalau ibu masak kuah, Nabi mengajarkannya, masak sambal, sayur, lebihkan kuahnya agi tetangga.
ibu memberikan makan kepada mereka, dia sholat, pahala mengalir ke ibu. Jadi kalau ada sumbangsi darah, daging, tulang ini dari makanan donatur, ya siapa yang menjadi donatur anak santri itu, dia mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran, dari sholatnya, dari ibadah 24 jam. Buka kedai makan dulu, sedekah kepada diri dulu. Sebelum dijual dulu lontong tuh, kenyangkan keluarga kita dulu. Anak kita, suami kita, kenyangkan dulu di rumah. Akan terbuka pintu rezeki. Nah, jadi Bapak Ibu, itu didoakan oleh malaikat. Siapa yang berinfak di waktu pagi, dibukakan pintu rizkinya. Bisa dibaca nanti, mudah-mudahan semuanya kebagian. Ustaz, tolong bagi Ustaz. Bapak dulu, baru selebihnya Ibu. Kalau berlebih, alhamdulillah. Kalau enggak, di copy yang banyak lagi. Akhiru kalam wallahu ta'ala a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.